kedua yaitu reaksi harus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas Cipatanara. Saya dari Prodi D3 Analisis Kesehatan. Di sini saya akan presentasi mengenai titrasi asam basa. Teman-teman, karena kita akan membahas tentang titrasi, maka kita harus tahu dulu apa sih itu titrasi. Titrasi adalah suatu penentuan kadar larutan dengan larutan lain yang sudah diketahui konsentrasinya. Larutan yang akan diketahui konsentrasinya itu disebut analit, sedangkan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya itu disebut larutan titer atau larutan standar. Nah teman-teman, larutan yang disebut dengan analit tadi biasanya diletakkan di dalam tabung Erlenmeyer, sedangkan larutan standar biasanya diletakkan di dalam buret. Adapun peralatan yang kita butuhkan saat akan melakukan titrasi diantaranya adalah. Nah teman-teman, jadi alat untuk melakukan titrasi yang pertama adalah buret. Buret yang digunakan biasanya berukuran 50 mili dan buret sendiri digunakan untuk meletakkan larutan standar. Kemudian alat yang kedua yaitu Erlenmeyer. Erlenmeyer sendiri berfungsi untuk meletakkan larutan analit dan biasanya yang digunakan itu berukuran 250 mili. Yang ketiga yaitu adalah pipet. Nah, ingat ya teman-teman, satu pipet volumenya kira-kira hanya 1 mm. Kemudian alat yang keempat adalah statif, adalah bu ukur, ada pipet ukur, dan yang terakhir adalah jadi selain ada peralatan yang digunakan, ada juga nih syarat zat yang bisa dijadikan standar primer. Yang pertama yaitu harus 100% murni, kemudian yang kedua, zat tersebut harus stabil baik pada suhu kamar ataupun pada waktu dilakukan pemanasan. Kemudian mudah diperoleh dan biasanya zat standar primer memiliki massa molar yang besar. Hal ini untuk memperkecil kesalahan relatif atau error pada waktu proses penimbangan. Kemudian adalah zat tersebut harus memenuhi persyaratan teknik titrasi. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu syarat-syarat titrasi. Yang pertama yaitu reaksi kimia antar analit dan titran diketahui dengan pasti dan jelas produk-produk apa saja yang akan dihasilkan nantinya. Dan yang kedua yaitu reaksi harus berjalan dengan cepat. Yang ketiga harus ada sesuatu yang bisa menandakan atau mengindikasi bahwa reaksi antara analit dan titran sudah ekuivalen secara stoikiometri. Kemudian syarat selanjutnya adalah tidak ada hal yang mengganggu reaksi antara analit dan titran. Dan yang terakhir, reaksi antara analit dengan titran harus memiliki kesetimbangan jauh ke arah kanan. Artinya, kesetimbangan mengarah ke arah pembentukan produk. Hal ini untuk memastikan secara kuantitatif reaksi bisa dihitung dan memastikan titik akhir titrasi bisa diamati. Nah, di sini juga terdapat yang namanya titik ekuivalen. Apa sih itu titik ekuivalen? Yaitu adalah keadaan di mana konsentrasi titran tepat sama secara stoikiometri dengan analit. Kemudian menemukan titik ekuivalen adalah tujuan akhir titrasi. Nah, ya contohnya di sini ada yaitu jika kita mempunyai senyawa basa yang mengandung 0,250 mol OH- kemudian dititrasi dengan H+. Titik ekuivalen tercapai ketika 0,250 mol H+ ditambahkan. Nah, seperti inilah cara kita menjabarkan atau menyelesaikannya. Kemudian ada titik akhir titrasi. Titik akhir titrasi tercapai ketika titik ekuivalen telah dilewati. Kemudian biasanya terjadi setelah terdapat sedikit titran yang tidak lagi bereaksi. Kemudian pada sebagian besar kasus perbedaan antara titik akhir titrasi dengan titik ekuivalen tidak signifikan dan dapat diabaikan. Adapun jenis titrasi yang pertama adalah asam basa, yang kedua adalah pembentukan kompleks, yang ketiga pengendapan, dan yang keempat adalah oksidasi. Nah teman-teman, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan yaitu titrasi asam basanya. Nah, titrasi asam basa adalah reaksi penetralan jika larutan bakunya asam disebut asidimetri, jika larutan bakunya asam disebut alkalimetri. Nah, adapun indikatornya dapat kita lihat bersama yaitu adalah asam lemah atau basa lemah yang dalam larutannya warna molekul-molekulnya berbeda dengan warna-warna ion lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat ini perubahan warna indikator dari titrasi asam basa. Kemudian di sini terdapat jenis-jenis titrasi asam basa. Ini yang perlu kita ingat ya teman-teman, yaitu asam kuat dengan basa kuat, asam kuat dengan basa lemah, asam lemah dengan basa kuat, asam kuat dengan garam dari asam lemah, kemudian basa kuat dengan garam dari basa lemah. Nah, ini nih yang perlu kita ingat-ingat. Jadi, apa saja sih asam kuat dan asam lemah?
Kemudian bagaimana cara menghitung ekuivalensinya dan bagaimana cara menghitung molaritas dan normalitasnya. Nah, di sini ada asam kuat dan basa kuat. Nah, ini dia kurvanya, kurva dari asam kuat dan basa kuat. Kemudian di sini ada contoh dari penitrasi asam sulfat. Nah, ini secara kelompok tentukan reaksi dan kurva titrasi. Untuk titrasi asam kuat dan basa lemah dan basa kuat, asam kuat dan garam dari asam lemah, basa kuat dan garam dari basa lemah. Nah, ini adalah contoh titrasinya dari asam kuat dan basa lemah. Ini kurvanya. Kemudian ini titrasi asam lemah dan basa kuat. Nah, ini dapat kita lihat sama-sama ya teman-teman. Nah, ini kurvanya. Nah, ini titrasi asam kuat, garam, dan asam lemah. Contoh asam kuat yaitu HCl, garam dari asam lemah NH4BO2. Persamaan reaksinya yaitu HCl plus NH4BO2. Dan ini reaksi ionnya. Nah, kemudian di sini ada titrasi basa kuat dan garam dari basa lemah. Contoh basa kuatnya yaitu Na2OH, garam dari basa lemahnya yaitu CH3COONH4. Kemudian ini ada persamaan reaksinya dan ini reaksi ionnya yaitu OH- plus NH4-, kemudian menjadi NH4OH. Nah, ini dia teman-teman cara melakukan titrasi asam basa. Yang pertama adalah zat penitrasi atau titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret yang telah ditera. Kemudian yang kedua, zat yang dititrasi ditempatkan pada wadah, bisa dalam gelas kimia atau Erlenmeyer, ditempatkan tepat di bawah buret berisi titran. Kemudian, tambahkan indikator yang sesuai pada titrat, misalnya indikator phenolphthalein. Kemudian, rangkai alat titrasi dengan baik. Buret harus berdiri tegak, wadah titrat tepat di bawah ujung buret, dan ditempatkan sehelai kertas putih atau tisu putih di bawah wadah titrat. Kemudian, yang terakhir, atur titrat yang keluar dari buret titrat dikeluarkan sedikit demi sedikit sampai larutan di dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi. Kemudian, jika sudah selesai, hentikan titrasi, teman-teman.
Nah, teman-teman, sampai situ saja penjelasan dari saya mengenai presentasi titrasi asam basa. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.